Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan melanjutkan eh, mengenai siklus akuntansi, soal transaksi salon Ani ya. Ini jurnal umumnya kita sudah buat sebelum-sebelumnya. Kita sekarang akan lanjut ke posting buku besar. Oke, ini kita namain aja rename jurnal umum ya, jurnal umum. Nah, di sini selanjutnya kita akan buat buku besar. Nah, format buku besar itu ada tanggal ya, tanggal, keterangan, ref, debit, kredit. Ini kita pakai bahasa Indonesia ya. Kita belum memakai istilah akuntansi karena kita baru mau belajar dulu. Nanti kalau sudah lancar baru kita akan menggunakan istilah akuntansi. Istilah akuntansi itu kayak kas, bahasa Inggris ya, kas, cash, piutang, account receivable gitu-gitu. Cuman sekarang karena kita baru belajar, jadi kita sekarang bahasa Indonesia dulu aja. Nah, ini adalah format buku besar ya. Tanggal, insert, salah lagi. Nah, ini adalah buku besar. Salah nih. Harusnya tadi ya. Di sini nama akun. Di sini kode akun. Nah, ini udah selesai ya. Bentar. Ada yang kurang. 2004 Desember. Des aja udah. Des. Nah, ini sudah selesai ya. Ini baru satu akun. Kita berarti ini tinggal kita copy aja, kita perbanyak. Segini udah cukup belum ya? Kepanjangan nggak? Segini aja deh.
Ini kita akan copy, kita perbanyak. Aduh, kebanyakan. Aduh. Ini kita copy. Satu lagi deh. Nggak tahu sih saya juga sebanyak apa, cuman oke. Ini sudah kita sudah buat format akun format buku besar ya. Sekarang kita tinggal masukin dulu nih nama-nama akunnya sama kode akunnya. Kita lihat di sini. Nah, pertama kita mau masukin, kita harus berurut ya untuk memasukkan nama akun dan nomor dan kode akun itu kita harus berurut ya sesuai urutan ini. Berarti ini kas ya. Ada kas, piutang usaha, perlengkapan, kopi aja kas. Gimana cara cepetnya gimana ya? Ini kas piutang usaha, perlengkapan salon. Ya udahlah, satu aja kita copy. Namanya juga gaptek ya, mohon maaf aja karena saya masih gaptek. Perlengkapan salon. Satu-satu ya, kita copy satu-satu. Sewa dibayar di muka. Kemudian kode akunnya kita copy. Ini kas piutang usaha, kode akunnya ini. Kemudian perlengkapan salon, kode akunnya ini. Oke, ini saya skip dulu aja ya. Nanti kalau sudah selesai semua, saya sambung videonya. Ini format buku besar sudah saya siapkan. Udah saya siapkan semua ya. Ini ada nama akun kas dengan kode akunnya 111. Begitu juga dengan piutang usaha, perlengkapan salon, sewa dibayar di muka, dan seterusnya. Ini saya sudah sediakan. Nah, sekarang kita mau isi ya akun ini kan masih kosong semua. Kita akan isi sumbernya dari jurnal umum yang sudah pernah kita kerjakan. Oke, kita mau isi akun kas dulu ya. Kita ke jurnal umum. Oke, ini jurnal umumnya. Cari akun kas. Kita cari akun kas dulu. Di tanggal 1 apakah ada akun kas? Oh, ternyata ada nih. Akun kas 1 juta di debit. Oke, kita mau pindahkan. Kita pindahkan keterangannya dulu. Penambahan kas untuk modal. Kita copy. Kita pindahkan ke buku besar. Ke keterangan buku besar. Isi tanggalnya tanggal 1.
ref ini di checklist aja. Caranya insert simbol wingdings checklist insert. Oke, nih enter, sudah muncul tanda lambang checklist. Oke, kas kita balik lagi ke jurnal umum. Kasnya di debit 1 juta. Baik lagi, debit 1 juta. 1 2 3 1 juta. Karena di sini debit, maka saldonya pindah ke debit 1 juta. Kita balik lagi ke jurnal umum, apakah ada akun kas lagi? Oh, ternyata ini ada akun kas di tanggal 3 ya. Kas di kredit 100. Kita copy dulu keterangannya, kita pindahkan tanggal 3 ya. Ini checklist aja, kita Ctrl D. Di kredit tadi 100 ya. Nah, maka jurnalnya yang tadinya debit, tadinya saldonya debit, kemudian ada 100, jadi harusnya begini ya, 1 juta dikurang 100. Tapi kita mau tarik rumus aja. Debit ditambah debit dikurang kredit. Nah, ini kita udah rumus, kita tarik ke bawah. Jadi kalau misalkan saldonya posisinya di debit, kemudian kalau kita debit ketemu debit, itu tambah, gimana ya cara ininya ya yang enak. Debit kalau ketemu debit tambah debit ketemu kredit kurang, mengurangi gitu. Kredit ketemu kredit tambah kredit ketemu debit kurang. Jadi kalau posisinya debit kemudian ketemu kredit, maka harus dikurangi gitu. Sedangkan kalau misalkan ketemu debit nanti, maka harus ditambah, gitulah intinya. Oke, yang ini tambahan aja ya. Oke, kita lanjut ke kas transaksi tanggal 3 terakhir. Apakah ada lagi untuk akun kas? Ternyata transaksi tanggal 5 ada lagi akun kas. Maka kita copy untuk keterangannya, kita pindahkan ke sini. Kemudian ini isi tanggal 5, checklistnya kita Ctrl D, pindahin ke bawah. Tadi posisinya di kredit 200 ya, kas nih di kredit 200. Oke, saldonya berubah ya, yang tadinya 900 jadi 999.700. Mengurangi ya, karena debit ketemu kredit. Jadi debit ketemu kredit jadi mengurangi gitu. Oke, transaksi tanggal 5 sudah, tanggal 10 tidak ada. Yang ada akun kas saja tanggal 16 ya. Kita pindahin keterangannya ke buku besar, ke sini tanggal 16. Checklistnya kita ini aja begini. Kalau ini kurang panjang bisa kita besarkan. Nah, gitu. Kemudian transaksi tanggal 16 itu posisinya di debit 700. Debit 700. Nah, saldonya berubah ya. Yang tadinya 99700 menjadi 1.400.000. Kenapa? Karena yang tadinya saldo debit ketemu debit, maka menambah gitu. Nah, ini debit ketemu debit menambah gitu. Oke, kita lanjut.
transaksi tanggal 20 ada akun kas, kita copy keterangannya, kita pindahkan ke sini. Tanggal 20 checklistnya kita Ctrl D, kemudian apa di posisinya adalah tanggal 20 di debit 300, nah saldonya berubah lagi ya. Kemudian transaksi tanggal berapa lagi, tanggal 23 ada akun kas, kita copy pindahkan ke sini keterangannya. Tanggal 23 checklistnya kita centang di sini. Tanggal 23 posisinya berapa, di kredit 650, karena kita sudah tarik rumus maka ini udah otomatis ngerumus ya di saldonya. Kemudian kita balik lagi, apakah ada kas lagi, ada di tanggal 28, kita copy keterangannya pindahkan ke sini. Tanggal 28 checklist, tanggal 28 kasnya di kredit 200 ya, di kredit 200. Nah saldonya jadi berubah lagi. Kemudian tanggal berapa lagi, tanggal 30 ada juga ya keterangannya, kita pindahkan ke sini, isi tanggal 30 di sini kita centang, kasnya di kredit 100 ya. Oke, jadi saldonya total segini ya, udah nggak ada kas lagi, udah mentok. Kita pindah, coba kita cek bentar, CTRL tuh sudah mentok, tidak ada kas lagi. Berarti kas, buku besar kas sudah selesai. Lanjut ke buku buku besar piutang. Oke, piutang apakah ada di sini? Kita mulai dari awal lagi, transaksi tanggal 1, cari akun piutang usaha. Tidak ada akun piutang usaha. Tidak ada. Ada di tanggal 12. Kita pindahkan keterangannya. Kita tempel di sini tanggal 12, bagian ref kita checklist aja. Nah, tanggal 12 piutang usaha posisinya di debit 500, di debit 500 karena saldonya debit, karena posisinya di debit maka saldonya pun adanya posisinya di debit. Kita pindahkan ke debit. Kemudian transaksi tanggal berapa lagi yang ada piutang usaha, transaksi tanggal 20, terangannya kita copy, kita pindahkan ke sini. Kemudian checklistnya kita samakan, tanggal 20 piutang usahanya di kredit 300. Nah ini debit, saldonya debit ya, ketemu dengan mutasi kredit. Maka jika debit ketemu kredit, mana nih, kita copy lagi aja ke bawah. Nah jika debit ketemu kredit, maka debit ketemu kredit maka akan mengurangi. Berarti harusnya 500 dikurang 300, harusnya jadi 200. Oke, ini kita bikin rumus aja. Debit ketemu debit tambah debit dikurang kredit. Oke, 200 ya. Jadi gitu ya, ini tambahan aja buat mempermudah aja bagi yang awam ya. Kemudian transaksi tanggal berapa lagi, piutang usaha tidak ada lagi, jadi hanya 2 saja ya. Saldo piutang usaha di Desember 24 Desember 2004 totalnya posisinya di debit 200.000. Oke, lanjut lagi ke perlengkapan salon. Apakah ada? Buka jurnal umum, kita
Dari awal lagi kita cari perlengkapan salon, ternyata ada di tanggal 3 ya. Kita copy keterangannya, kita pindahkan ke sini. Di perlengkapannya di debit 100 ya. Tanggal 3 perlengkapan debit 100. Refnya isi aja checklist, copy dari atas. Karena ini posisi mutasinya debit, maka saldonya posisinya di debit. Oke, kita lanjut. Perlengkapannya, cari perlengkapan, apakah ada lagi perlengkapan? Ada nih di transaksi tanggal 30. Kita copy keterangannya, kita masukkan ke keterangan sini tanggal 30, posisinya perlengkapan salon di kredit 10, di kredit 10. Nah, ini rumus kita pindahin aja buat kontrol kita. Nah, ini seharusnya debit karena posisi saldonya di debit, ketemu mutasi kredit, maka debit ketemu kredit akan debit ketemu kredit akan mengurangi. Berarti 100 dikurang 10 sama dengan 90. Ini kita bikin rumus aja. Debit ditambah debit dikurang kredit 90 ya. Perlengkapan salon kayaknya udah mentok di transaksi tanggal 30 yang nggak ada lagi ya. Kalau sudah mentok, pindah ke akun buku besar selanjutnya, sewa dibayar di muka. Oke, kita lanjut ke buku besar sewa dibayar di muka. Kita pindah ke jurnal umum, kita cari apakah ada akun sewa dibayar di muka. Oh, ada transaksi tanggal 10. Kita copy keterangannya, kita pindahkan ke buku besar. Transaksi tanggal 10. Checklistnya kita copy aja ke sini. Sewa dibayar di muka, transaksi tanggal 10, posisinya di apa ini? Sewa dibayar di muka di debit 450. 450. Karena mutasinya debit, maka saldonya menjadi di debit. Oke. Kemudian transaksi tanggal berapa lagi? Sewa dibayar di muka. Tidak ada, cuman satu doang. Oke, cuma satu doang ya. Oke, selanjutnya peralatan ya. Apakah ada peralatan? Itu dari awal lagi, apakah ada peralatan? Ada, transaksi tanggal 5. Kita copy keterangannya, kita pindahkan ke sini. Tanggal 5 peralatan, checklistnya kita copy aja dari atas. Peralatan di debit ya 600, di debit 600. Karena mutasinya debit, maka kita pindahkan ke saldo debit. Balik lagi ke jurnal umum, apakah ada peralatan lagi? Ya, nggak ada ya, cuma satu doang ya peralatan ya. Tidak ada. Kalau tidak ada, mentok ya sudah. Berarti lanjut ke transaksi buku besar berikutnya, akumulasi penyusutan. Ini harusnya tidak ada ya, karena kita baru jurnal umum. Biasanya penyusutan itu kalau sudah masuk ke jurnal penyesuaian. Kita belum ada. Kita cek aja di sini. Ctrl F. Penyusutan belum ada ini akun. Nah, cannot belum ada ya. Berarti memang belum ada. Karena belum ada, kita lanjut ke berikutnya saja. Utang usaha. Kita copy, kita pindah ke jurnal umum, kita cari apakah ada utang usaha.
Oh, ada transaksi tanggal 5 nih. Kita copy keterangannya, pindahkan ke buku besar. Tanggal 5. Checklistnya kita copy ya. Transaksi tanggal 5, utang usaha di kredit ya, 400, kredit 400. Nah, ini baru ada akun kredit nih. Tadi kan debet mulu nih. Nah, karena mutasinya kredit, maka kita pindahkan ke saldo kredit. Nah, begitu. Kemudian apakah ada lagi transaksi tanggal berapa lagi yang ada utang usaha? Utang usaha apakah ada lagi? Ada transaksi tanggal 23. Kita pindahkan keterangannya ke sini. Tanggal 23. Utang usaha di debit 200. Nah, kita buat kontrol lagi tadi rumus. Nah, rumus ini. Nah, di sini karena kita saldonya di kredit, kemudian ketemu debit, mutasi debit, maka di sini kredit ketemu debit, mana kredit ketemu debit maka akan berkurang. Berarti 400 ini dikurang 200, harusnya saldonya tinggal 200 gitu. Nah, ini kita buat rumus kredit dikurang debit karena ketemu debit ditambah kredit. Oke, 200 ya, saldonya 200. Oke, kita lanjut. Apakah ada utang usaha lagi selain tanggal 23? Tidak ada. Iya benar, tidak ada, hanya 2 saja ya. Oke, kita lanjut. Utang usaha sudah. Utang sewa bagi jual umum, apakah ada utang sewa? Utang sewa. Nah, transaksi tanggal 10 nih. Kita copy keterangannya, kita pindahkan ke buku besar. Kemudian tanggal 10 ya. Tanggal 10 di debit di kredit ya. 450. Di tanggal 10 di debit 450. Checklistnya kita copy aja dari atas. Karena mutasinya adanya di debit, maka kita simpan di saldo debit. Nah, begitu. Selain tanggal 10 apakah ada lagi? Kita balik lagi ke jurnal umum, utang sewa. Ada lagi nih di tanggal 23. Kita copy keterangannya, kita pindahkan ke buku besar tanggal 23. Grafnya kita isi checklist. Balik lagi tadi utang sewa ya, di debit 450. Sebentar, utang sewa berarti tanggal 10 salah nih, maaf, saya ada salah. Tanggal 10 utang sewanya itu di kredit, bukan di debit. Utang sewa ini di kredit 450. Nah, begitu. Karena mutasinya kredit, maka kita taruh di saldo kredit. Nah, begitu. Maaf. Belum ngopi ini kayaknya. Oke. Tanggal 23 balik lagi ke jurnal umum tanggal 23. Utang sewa baru di debit 450, begitu rupanya. Di debit 450. Nah, karena mutasinya kita balik lagi ke ini, buat kontrol aja, buat kontrol kita. Karena saldonya di kredit,
Karena saldonya di kredit, ketemu mutasi debit, maka menjadi berkurang, menambah apa berkurang. Kredit ketemu debit, apakah ada di sini kredit ketemu debit, mengurang. Jadi 450 ini akan dikurang dengan 450, hasilnya 0. Kita bikin rumus kredit ditambah debit dikurang kredit. Salah. Kredit dikurang debit ditambah kredit. Oke, jadi utangnya 0 ya, utang sewanya jadi udah lunas, jadi nggak punya utang lagi. Oke, tanggal 23, apakah ada lagi utang sewa? Tidak ada. Oke, kita balik lagi modal Ibu Ani. Balik Ibu Ani, modal Ibu Ani, apakah ada lagi di sini modal? Oh, ada nih, transaksi tanggal 1. Keterangannya kita copy, kita pindahkan ke sini. Tanggal 1 ya. Refnya kita copy dari atas. Nah, begitu. Transaksi tadi modal Ibu Ani ya. Modalnya di kredit 1 juta. Kredit 1 juta. Tuh agak. Nah, karena mutasinya di kredit, maka kita pindahkan ke saldo kredit. Nah, begitu. Apakah ada lagi modal, akun modal? Nggak ada ya, nggak ada, cuma itu doang, 1. Oh ya sudah, kita balik lagi. Priv Ibu Ani, prive, apakah ada prive? Akun prive, apakah ada akun prive? Oh, ada nih akun prive nih. Kita pindahkan keterangannya ke buku besar. Nah, tanggal berapa tadi? Tanggal 30. Tanggal 30. Checklistnya pindahin ke bawah. Prive posisinya di debit 110. Di debit 110. Karena mutasinya debit, maka kita pindahkan ke saldo debit. Nah, begitu. Priv, apakah ada lagi? Prive tidak ada, mentok. Kalau mentok, pindah lagi ke bawah pendapatan jasa salon, apakah ada akunnya? Pendapatan jasa salon. Nah, ada nih pendapatan jasa salon. Coba balik lagi ke atas, takutnya ada yang kelewat. Tidak ada. Oke, ini saja 1. Tanggal 12. Kita copy keterangannya, kita pindahkan ke buku besar. Tanggal 12. Refnya isi checklist ya. Kita copy aja dari atas. Pendapatan jasa salon posisinya di kredit ya, 500 ya. Kredit 500. Karena mutasinya kredit, maka kita pindahkan ke saldo kredit. Nah, seperti itu. Oke, kita balik lagi. Apakah ada lagi pendapatan jasa salon? Oh, ada nih. Transaksi tanggal 16. Kita copy keterangannya, kita pindahkan ke buku besar. Tanggal 16. Checklistnya kita copy dari atas aja. Tanggal 16 pendapatan jasa salon di kredit 600. Kredit 600. Oke, kita cek lagi rumus. Karena mutasinya di kredit. Ini bukan, salah. Karena saldonya di kredit, kemudian ketemu dengan mutasi kredit, maka akan menambah, akan berkurang. Kita cek di sini rumusnya. Kredit ketemu kredit, mana kredit, maka akan bertambah. Jadi 500 ditambah 600. Begitu.
Oke, kita sini saja kita bikin rumus kredit dikurang debit ditambah kredit. Nah, 1100. Pendapatan jasa salon apakah ada lagi? Pendapatan jasa salon tidak ada lagi. Berarti hanya ini saja ya. Kita ke pendapatan lain-lain apakah ada? Kita balik lagi dari awal. Pendapatan jasa pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain transaksi tanggal 16 kita copy, kita pindahkan keterangannya ke sini, tanggal isi tanggal 16. Checklistnya kita copy saja dari atas, kita pindahkan transaksi tanggal 16, pendapatan lain-lainnya di kredit ya, di kredit 100. Karena mutasinya kredit, maka akan kita taruh di saldo kredit. Nah, begitu. Kemudian apakah ada lagi pendapatan lain-lain? Tidak ada. Pendapatan lain tidak ada ya, berarti ini hanya ini saja satu. Kemudian lanjut ke beban gaji ya. Beban gaji. Nah, ada nih tanggal 28. Kita copy keterangannya, kita pindahkan ke sini. Tanggalnya kita isi tanggal 28. Kemudian refnya centangnya kita copy dari atas. Beban gaji posisinya di debit 150. Debit 150. Nah, karena mutasinya debit, maka saldonya kita pindahkan ke debit. Nah, begitu. Apakah ada lagi beban gaji? Harusnya nggak ada lagi sih. Iya, nggak ada. Cuman satu doang. Kemudian ke beban sewa. Apakah ada? Oh, harusnya tidak ada ya. Iya, harusnya beban sewa tidak ada. Yang ada hanyalah sewa dibayar di muka. Harusnya beban sewa ini ada kalau kita sudah membuat jurnal penyesuaian. Oke, kita lewatin karena tidak ada. Beban perlengkapan apakah ada? Harusnya tidak ada juga karena kita belum membuat jurnal penyesuaian. Beban perlengkapan, kita cari aja di sini. Harusnya tidak ada. Tidak ada beban perlengkapan. Beban penyusunan peralatan juga tidak ada karena kita belum membuat ayat jurnal penyesuaian. Beban keamanan harusnya ada. Kayaknya ada ya, kayaknya ada. Kita ke atas dari atas lagi, keamanan ada tanggal 28. Kita copy keterangannya ke sini, tanggal 28. Ininya kita copy aja dari atas centangnya. Oke. Biaya keamanan di debit 50 ya. Karena mutasinya debit, maka saldonya di debit. Keamanan nggak ada lagi ya. Cuman itu aja. Nah, oke. Ternyata sudah semua ya. Oke, ternyata ini sudah semua. Yang di jurnal umum itu sudah kita pindahkan semua. Nah, ini mau info aja tambahan untuk memindahkan jurnal umum ke buku besar. Itu tanggalnya juga harus berurut ya tanggalnya. Jangan misalkan tanggal 16 dulu, kemudian tanggal 20, kemudian tanggal 1, nggak bisa. Kita harus berurut dari tanggal 1, dari tanggal awal sampai dengan akhir. Kemudian akun buku besar ini harus berurut juga ya. Kas, setelah kas piutang usaha berurut, bisa kita lihat di nomor akunnya 111, 112,
113 dan begitu seterusnya, harus berurutan sesuai dengan urutan nama-nama akun ini nih. Nah, berurutan. Kas dulu, piutang usaha, perlengkapan, sewa, baru nanti aktiva, baru nanti utang. Jadi berurut. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini bahwa akun kas ini telah mengalami banyak mutasi transaksi ya. Yang tadinya dia menyetorkan modal 1 juta karena adanya pengeluaran dan lain sebagainya, sehingga saldo akhirnya sisa tinggal 900. Nah, begitu seterusnya. Piutang usaha yang tadinya ada tagihannya 500 karena menerima pembayaran 300, sisanya saldonya tinggal 200. Jadi dia mempunyai tagihan ke Ibu Ayu ini 200 lagi belum dibayar, mungkin akan dibayar di bulan depan. Nah, begitu seterusnya. Ini kita perbaiki saja untuk dalam kurungnya. Kita mau hapus, sengaja tadi saya tidak hapus karena takutnya lama. Kita akan hapus saja dari sekarang. Kita pakai cara cepat, Ctrl F. Kita mau hilangkan lambang seperti ini menjadi kosong, spasi lambang tutup menjadi kosong, refresh all. Nah, kemudian kita akan menghilangkan lambang buka kurung, spasi menjadi kosong. Nah, sekarang sudah hilang ya tampilannya tuh, sudah tidak ada lambang buka tutup kurung ya. Wah, ada nih, masih ada ternyata. Oke, kita Ctrl F, lambang buka kurung kita mau hapus, refresh all. Ada 3 ya. Lambang tutup kurung akan kita hapus menjadi 0. Apakah masih ada? Oh, ternyata ini sudah tidak ada. Oke, sudah selesai. Ini sudah rapi ya. Oke, karena karena buku besar sudah selesai, maka video ini saya akhiri. Nanti saya akan buat video selanjutnya, yaitu neraca saldo ya. Neraca saldo. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.